Ya, kita mulai kuliah kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita dengan sama-sama berdoa. Semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat buat kita semua. Doa mulai. Cukup. Kita lanjutkan, kita masuk sekarang pada materi perencanaan lokasi usaha atau bab 6 dari buku saya ya. Materi ini masih merupakan rangkaian perencanaan produksi dan operasi, meneruskan dari perencanaan yang sebelumnya. Perencanaan itu kita mulai dari perencanaan produk, yaitu apa yang akan kita hasilkan, kemudian dilanjutkan dengan berapa yang kita hasilkan. Kita sudah bicarakan dalam kapasitas pabrik atau kapasitas usaha. Kemudian sudah kita bicarakan juga mengenai bagaimana atau metode apa yang kita gunakan untuk menghasilkan produk tersebut dalam proses produksi, perencanaan proses produksi. Dan kemarin juga sudah kita bahas sebelumnya mengenai bagaimana kita mengoptimalkan hasil produksi apabila perusahaan memiliki beberapa produk dengan menggunakan linear programming. Nah, sekarang ini kita akan masuk pada di mana kita akan menghasilkan produk tersebut. Nah, jadi tentu saja karena kita masih kembali mengasumsikan bahwa perusahaan ini masih di awal beroperasi, yaitu mau mendirikan perusahaan atau mengembangkan usaha baru, maka berarti kita masih belum punya lokasi usaha. Kalau pabrik yang sudah ada berarti untuk membangun atau mencari lokasi usaha baru atau pengembangan usaha. Usaha itu intinya kan untuk mencari keuntungan ya, tujuan utamanya. Jadi otomatis maka kita harus mencari tempat usaha yang menguntungkan buat perusahaan. Nah, dari sisi operasional biasanya sumbangan manajemen operasional itu kemarin sudah kita bicarakan, peranannya adalah meningkatkan produktivitas. Nah, terutama kita akan berupaya dalam hal ini untuk memanfaatkan atau mengefisiensikan atau mendayagunakan biaya. Ya. Karena biasanya pabrik itu atau tempat usaha yang seperti ini akan menjadi pusat biaya. Nah, nanti bagian penjualan itu biasanya terpisah atau di bagian pemasaran atau terpisah dari bagian produksi. Sehingga kita menjadi pusat biaya. Nah, karena menjadi pusat biaya, maka upaya yang kita lakukan adalah untuk melakukan efisiensi biaya. Mungkin bahasa orang awam penghematan biaya. Nah, kalau biaya itu nanti berkurang karena biaya itu merupakan sisi input, maka otomatis nanti akan bisa meningkat. Kalau produksinya itu tetap atau maka pasti akan bisa menaikkan produktivitas karena output dibagi input. Kalau inputnya tetap, inputnya berkurang atau karena efisiensi, outputnya tetap, maka produktivitas naik seperti yang telah kita bicarakan di bab 1 dulu mengenai strategi produktivitas ya. Seperti itu. Upaya kita ke sana. Oleh karena itu kita harus berupaya mencari lokasi usaha
dengan biaya sekecil-kecilnya. Atau kalau ada pilihan beberapa alternatif untuk mendirikan usaha, berarti kita memilih lokasi yang paling kecil biayanya. Nah, itu, tapi memang kadang-kadang pemilik usaha itu tidak selalu hanya memikirkan masalah itu ya. Seringkali ada masalah-masalah subjektif, namanya masalah latar belakang tempat sosial geografisnya ya. Mungkin kalau seseorang tinggal di suatu daerah A, maka ada kecenderungan mungkin dia ingin membuka usaha itu di daerah A. Mungkin dia ingin memberikan peran untuk daerahnya tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu saja kita tidak bisa mempertimbangkan hanya masalah biaya saja. Nah, paling-paling nanti karena sudah ditentukan daerahnya harus A, mungkin di daerah A itu kita bisa milih lokasi yang biayanya paling kecil. Tapi kalau kita diberi kebebasan tentu saja untuk memilih biaya, pasti kita akan mencari alternatif yang memungkinkan biaya itu dikurangi sebanyak-banyaknya atau biayanya sekecil dengan memperhatikan berbagai macam faktor yang kita butuhkan dalam rangka mendukung efektivitas dari usaha itu. Jadi yang kita hitung bukan hanya efisiensinya, juga adalah efektivitas dari usaha tersebut. Jangan sampai nanti dari sisi tertentu kita bagus atau biayanya kecil, tapi nanti di sisi yang lain kita mengalami masalah. Contohnya, ketika kita mendekati bahan baku, tempatnya itu dekat dengan bahan baku, tapi nanti ketika pemasaran mengalami kesulitan karena jauh dari pasar. Padahal produknya itu susah untuk dipindahkan, atau berarti transportasi untuk produk itu mesti biayanya lebih besar sekali, sehingga menyulitkan dalam pemasaran. Nah, ini contoh seperti itu yang nggak boleh terjadi. Maka yang harus dipertimbangkan itu banyak hal, sehingga nanti memang kadang-kadang faktor-faktor yang kita pertimbangkan untuk memilih usaha itu satu dengan yang lain bisa saling tarik-menarik. Ada yang saling dukung, juga ada yang saling tarik-menarik. Maka nanti akan kita gunakan semua faktor itu, lalu nanti kita akan pilih faktor yang secara keseluruhan itu optimal, ya, memberikan nilai yang paling besar dalam hal nilai, tapi dalam hal biaya mungkin memberikan biaya yang paling kecil. Nah, kita akan mulai dari perhitungan yang kualitatif dulu, nanti kemudian kita bisa juga menghitung dengan metode biaya, terutama biaya transportasi. Karena pada prinsipnya nanti banyak faktor-faktor yang kita pertimbangkan itu bisa kita konversi menjadi biaya transportasi. Sehingga kadang-kadang untuk mempercepat perhitungan atau penilaian, kita bisa gunakan biaya transportasi ini untuk menjadi salah satu faktor yang utama yang kita gunakan untuk memilih lokasi usaha. Nah, sekarang kita coba dengan bagaimana kita melakukan penilaian dengan faktor-faktor yang memang mempengaruhi lokasi usaha tersebut. Nah, ada banyak faktor sebetulnya. Dan faktor-faktor ini kadang-kadang antara perusahaan satu, jenis perusahaan atau industri yang satu dengan industri yang lain tidak sama. Namanya untuk industri yang menghasilkan barang dan industri jasa mungkin akan berbeda. Bahkan di antara industri barang pun mungkin antara tambang mungkin dengan perusahaan-perusahaan elektronik, mobil itu akan berbeda faktor-faktor yang dipergunakan untuk menentukan lokasi usaha atau lokasi pabrik ini ya. Nah, sehingga tentu mungkin kita tidak akan bisa membicarakan semua faktor ya. Nah, kita akan memilih beberapa
saja yang kita bahas nanti. Yang umum ya, yang umum biasanya ya, yang umum. Yang memang hampir oleh semua usaha itu mungkin dipertimbangkan. Terutama ini untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang ya. Karena untuk yang menghasilkan jasa itu mungkin hampir mendekati 100% nanti bahwa usaha itu pasti akan mendekati pasar, akan mendekati konsumennya. Konsumen dari jasa tersebut biasanya seperti itu. Kenapa? Karena jasa ini seperti yang kita dulu pernah bicarakan memiliki karakter berbeda dengan barang. Ya harus dinikmati langsung oleh konsumen. Ya. Dan dia tidak bisa di-delivery gitu ya. Sehingga mau nggak mau penghasil jasa itu harus dekat dengan konsumennya. Walaupun mungkin sekarang sudah ada teknologi yang bisa menggunakan telekonferensi, telekomunikasi, dan sebagainya, tapi masih banyak usaha-usaha yang memang tidak bisa menggunakan media-media itu untuk mendelivery jasanya ya. Seperti jasa servis mobil namanya. Nah, nggak mungkin kita hanya pakai jasa telekomunikasi kan. Pasti nanti kita harus mendekati dari pasar kita itu mana. Kita harus memperbaiki mobil. Kalau saudara hanya jadi konsultan saja itu maka orang yang pengen tahu cara memperbaiki mobil tinggal lihat di internet. Sudah banyak ya. Tapi biasanya orang sekarang ini kalau caranya mungkin pada sudah tahu karena informasi sudah tersebar, tapi untuk melakukannya nggak bisa. Nah, untuk servis berarti kan harus seperti itulah kira-kira harus. Maka kita harus mendatangi konsumen atau konsumen yang mendatangi kita. Ya, biasanya begitu. Tapi kalau untuk barang kan karena barang itu bisa delivery, bisa diantarkan, bisa dipindahkan dengan mudah, maka lebih fleksibel gitu ya, mempertimbangkan faktor-faktor lain selain pemasaran. Nah, oleh karena itulah kita akan coba lebih terfokus kepada perusahaan yang menghasilkan barang ini. Nah, untuk perusahaan jasa ini menyesuaikan seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kita lihat apa saja faktor ini. Saya coba identifikasi 9 faktor, mungkin masih banyak yang lain lagi. Seperti itu, ya nanti kita kalau yang lain-lain itu akan dilihat kondisional atau sesuai dengan situasi kondisi dari usaha perusahaan tersebut. Nah, sebelum kita meneruskan membahas mengenai faktor-faktor yang ada ini, mungkin perlu saya jelaskan tambahan informasi yang tidak ada di buku ini, tidak dibahas di sini ya. Sekarang ini perkembangan yang ada di Indonesia, pemerintah merangsang atau berusaha untuk melalui mungkin upaya pemerintah sendiri langsung atau tidak langsung melalui investasi swasta, mendorong untuk tumbuhnya kawasan-kawasan industri. Nah, kawasan industri ini biasanya sudah dilengkapi dengan segala macam yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita sudah memiliki kawasan industri seperti itu di daerah di mana usaha itu mau didirikan, kadang-kadang ya kita tidak lagi bisa menggunakan faktor-faktor yang ada ini untuk sepenuhnya dipertimbangkan. Ya, sehingga kadang-kadang kita ya tinggal menempati wilayah itu saja. Contohnya ini ada wilayah-wilayah industri khusus yang tidak boleh didirikan mungkin selain di situ, di lain tempat kecuali di kawasan itu. Itu biasanya adalah industri-industri yang memiliki paparan bahaya lingkungan yang sangat besar. Seperti pabrik-pabrik atau industri-industri kimia, industri-industri yang berbasis nuklir. Nah, itu biasanya untuk negara-negara yang sudah baik atau maju yang memiliki itu biasanya disediakan kawasan khusus
Ya, dan tidak boleh di luar kawasan itu ya. Nah itu ya pasti kita tinggal taat saja sami'na wa ata'na kepada pemerintah karena nggak bisa lagi di situ. Itu artinya faktor hukum nanti menjadi faktor penentu gitu ya, karena itu udah ada peraturannya dan kalau kita nggak taat ya kita nggak bisa mendirikan usaha di lain di wilayah itu. Gitu. Nah itu satu contoh hal-hal yang seperti itu mungkin perlu diperhatikan. Nah mungkin untuk usaha-usaha yang paparan lingkungannya tidak terlalu parah ya, mungkin kawasan industri itu mungkin menjadi pilihan. Mungkin masih bisa diperbolehkan di luar kawasan industri. Jadi mungkin faktor-faktor yang ada itu bisa kita gunakan untuk mencari kawasan di luar kawasan industri. Nanti kawasan industri itu bisa menjadi satu pilihan alternatif, kan? Salah satu alternatif. Jadi kita bisa juga punya alternatif di luar kawasan industri tersebut. Nah, itu mungkin informasi yang tambahannya. Nah, sekarang kita lihat ada berbagai macam faktor di sini. Saya kasih nomor 1 sampai 10, yang 10 itu dan lain-lain di situ di buku saya ini ya. Bukan berarti hanya itu ya, bukan itu yang pertama. Yang kedua, urutan nomor ini tidak selalu menjadi skala prioritas atau menjadi diurutkan berdasarkan kepentingannya bahwa nomor 1 itu paling penting, tidak selalu begitu. Memang ada perusahaan yang paling mendahulukan, mengutamakan, mempertimbangkan bahan baku untuk menentukan lokasi usahanya. Tapi nanti perusahaan yang lain bisa saja malah tenaga kerja. Sementara yang lain malah pasar atau pemasarannya. Ya. Nah, faktor yang lain mungkin malah faktor lingkungan masyarakat yang dipertimbangkan dan sebagainya. Jadi itu tergantung dari jenis usahanya itu nanti. Oke ya, jadi itu. Tapi biasanya ini faktor-faktor yang berhubungan dengan manufaktur, di mana bahan baku adalah bahan yang paling banyak dipakai dalam produk tersebut, memiliki komposisi yang paling besar dia. Komposisi atau proporsi yang paling besar itu disebut bahan baku atau bahan utama. Nah, bahan baku ini bisa saja nanti bahan mentah atau bahan setengah jadi atau bahan apa ya. Nah, itu tergantung dari industrinya. Kalau industri mobil mungkin kebanyakan bahan bakunya itu justru barang jadi dari perusahaan lain atau barang setengah jadi dari perusahaan lain. Seperti komponen itu biasanya yang membuat perusahaan yang berbeda, lalu perusahaan mobil membeli, kemudian dipakai di mobilnya seperti itu ya. Nah, jadi bahan baku ini nanti juga akan relatif. Nah, seperti perusahaan-perusahaan dagang, dia tidak memiliki bahan baku karena dia hanya punya bahannya itu barangnya itu barang dagangan ya, bukan bahan baku. Ya, barang dagangan. Jadi mungkin barang dagangan itu bisa menggantikan bahan baku ini fungsinya karena dia memang dagang itu ya barang dagangan itu menjadi barang yang akan diperjualbelikan. Ini mungkin akan diproses dia dengan memberi kemasan dan sebagainya. Tapi intinya mungkin dia tidak menggunakan persediaan. Maka kalau sudah lihat di usaha dagang itu persediaannya adanya persediaan barang dagangan kalau dari sisi operasional. Tidak ada bahan baku, tidak ada bahan setengah jadi, tidak ada bahan penolong, gitu aja. Mungkin kalau perusahaannya itu setengah manufaktur, setengah perusahaan dagang, ya mungkin masih ada ya bahan-bahan. Tapi kalau murni perusahaan dagang ya dia hanya membeli barang untuk dijual kembali, tidak diproses apa-apa gitu. Ya, jadi ini bahan baku itu biasanya memang sangat menentukan untuk bagian untuk sebuah pabrik manufaktur ya. Karena tanpa ada bahan baku perusahaan nggak bisa jalan. Pemasaran juga nggak akan bisa jalan kalau nggak ada bahan baku. Sehingga kadang-kadang untuk perusahaan manufaktur pada umumnya, ingat ya pada umumnya itu selalu mempertimbangkan bahan baku ini menjadi faktor prioritas. Ya, seperti itu. Banyak contoh-contoh mungkin yang ada di dunia ini. Saya dulu pernah membaca sebuah berita ya di zaman era Gus Dur dulu masih hidup,
sebelum jadi presiden itu dia menginisiasi sebuah pabrik pengalengan nanas gitu ya di satu wilayah di Indonesia di sini ya. Karena melihat di situ nanas itu murah ya, banyak tersedia gitu ya. Ya. Lalu dia mendirikan pabrik di situ. Nah, tapi mungkin ini sebagai apa namanya tanggapan terhadap permintaan masyarakat dan ingin menolong masyarakat. Tapi namanya usaha itu dia harus berpikir jangka panjang. Ketika bahan baku itu ada sekarang ini dalam jumlah yang banyak, mungkin melimpah bahkan, tapi apakah itu akan terjadi sepanjang tahun? Akan ada terus-menerus di situ. Bisa saja kalau bahan baku seperti buah itu mungkin sifatnya adalah musiman. Sehingga pas musim dia melimpah, pas nggak musim ya nggak ada di daerah itu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga seperti itu. Dan memang itu kejadian betul. Akhirnya lama-kelamaan pabrik itu nggak bisa produksi. Karena bahan bakunya nggak ada, habis. Selain tadi itu musiman juga mungkin minat masyarakat untuk apa namanya mendirikan bahan baku mungkin juga tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Sehingga perlu juga mempertimbangkan mungkin sumber-sumber bahan baku jangka panjang. Kalau seperti buah itu mungkin ya dengan mengsurvei berbagai macam tempat yang menjadi cadangan atau bahkan mungkin kita bisa memproduksi sendiri bahan baku tersebut. Nah, seperti itu dan sekarang ini memang perusahaan-perusahaan agribisnis itu memiliki supply chain itu ya, jaringannya itu biasanya bisa saja dari hulu sampai hilir gitu ya. Karena untuk apa tadi ya? Untuk memastikan pasokan bahan bakunya tadi. Jadi itu ya ada kecenderungan perusahaan itu mempertimbangkan bahan baku sebagai faktor utama untuk perusahaan-perusahaan manufaktur. Nah, terutama perusahaan-perusahaan tambang. Nah, perusahaan tambang itu perusahaan yang bahan baku itu menjadi faktor utama untuk diperhatikan sehingga banyak pabrik tambang itu didirikan di tempat bahan baku itu berada. Seperti tambang emas contohnya di Freeport itu kan. Kenapa di Irian Jaya yang jauh terpelosok di sana, tidak di Jawa ya? Ya karena bahan bakunya di sana. Karena nggak mungkin kita memindahkan tanah-tanah yang mengandung emas itu dari satu tempat ke tempat yang lain yang terlalu jauh. Karena itu pasti akan memakan biaya sangat besar. Karena mungkin bertonton tanah itu mungkin kalau diproses baru menghasilkan 1 gram emas. Sehingga kalau kita harus mentransportasikan dalam jarak jauh itu biaya transportasi akan sangat mahal. Mungkin walaupun emas itu harganya mahal, akhirnya malah nggak tertutup itu biayanya. Kalau ada kecenderungan usaha-usaha tambang itu nanti mendekati pertambangan. Lain kalau shelter ya, shelter itu perusahaan yang menampung hasil tambang itu seperti nikel, emas ya, biji besi dan sebagainya yang sudah dihasilkan perusahaan tambang, lalu kemudian bisa diolah lebih lanjut. Nah, itu kalau pengolahan yang seperti itu karena berarti bahannya sudah dalam bentuk bahan yang langsung bisa dipakai untuk industri, nggak usah diproses lagi dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, dalam bentuk baja, biji baja dan sebagainya, timah dan sebagainya itu sudah jadi timah, lumah. Maka itu timah itu bisa ditransportasikan dengan mudah sehingga nanti pabrik shelter tidak harus di situ di lokasi bahan baku, tapi bisa juga di tempat-tempat lain yang lebih strategis mungkin ya. Nah, sehingga bisa seperti itu. Jadi ada pergeseran nanti kepentingan bahan baku ini yang mana perusahaan mana apa yang apalagi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan mobil ya, perusahaan elektronik, justru bahan bakunya itu lebih mudah ditransportasikan ya.
Kira-kira seperti, sehingga nanti biasanya tempat pemasaran itu menjadi lebih utama untuk dipertimbangkan daripada bahan baku, karena bahan bakunya dalam bentuk kecil-kecil nanti bisa dikemas, dipindahkan ke tempat yang dalam lebih mudah dibandingkan kalau kita harus pindahkan barang-barang elektronik atau mobil itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi itu cara bagaimana kita mempertimbangkan faktor-faktor itu, dan faktor-faktor lain di situ yang sampai jam nomor 9 itu juga harus begitu. Sarana, ya, faktor lingkungan, bahan bakar, itu harus semuanya dipertimbangkan. Mana yang paling penting itu nanti dipertimbangkan paling dulu, baru kemudian menyusul faktor-faktor yang lainnya. Artinya mungkin faktor-faktor ini bisa memiliki proporsi atau bobot yang kepentingan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita mau membuat penilaian dengan berdasarkan angka, berarti nanti ya kita kasih angka bobot yang lebih besar, ya, untuk faktor-faktor yang memang prioritas atau yang diutamakan, ya. Nah, seperti itu. Karena kalau kita memang menggunakan penilaian yang berdasarkan kualitatif seperti ini tempat ini baik, sangat baik, nanti karena banyaknya faktornya akan susah untuk menilai, maka kita kadang-kadang harus minta tolong untuk menggunakan angka. Jadi, atau contohnya kalau ini sangat baik untuk bahan baku, nah, sangat baik itu kadang-kadang kita harus kasih angka berapa di situ, ya, untuk mempertimbangkannya itu. Nah, kalau kita lihat setelah keseluruhan nanti cara melakukan penilaian setelah kita analisis seperti itu, nanti kita lihat pada langkah-langkah pemilihan lokasi usaha ini. Nah, yang dilakukan adalah pertama penelitian untuk mengumpulkan data tadi, ya. Jadi tempatnya di mana yang bisa, yang layak, ya. Baca kalau kita mau memilih berarti harus ada lebih dari satu pilihan, ya. 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Nah, dicari itu, diteliti di mana tempat-tempat yang memungkinkan kita menjalankan usaha di situ. Dan faktor-faktor atau data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan tadi kita juga bisa cari di situ. Namanya bagaimana bahan bakunya, bagaimana pemasarannya, bagaimana kondisi lingkungannya, masyarakatnya, bagaimana ketersediaan energi listrik, air dan sebagainya, semuanya dicari datanya, ya. Nah, setelah datanya terkumpul, maka dianalisis, diolah datanya itu, nah, sehingga nanti kemudian data itu kita bisa gunakan untuk menjadi landasan untuk memilih lokasi, ya, dengan melakukan penilaian masing-masing lokasi. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah, ya, langkahnya itu. Kita sudah dapat peringatan nih, waktunya tinggal 10 menit lagi. Nanti kalau kita sudah putus, nanti langsung masuk lagi, ya, karena ini recurring. Jadi begitu putus kita start lagi, masuk lagi nanti, ya. Minimal kita bisa dua sesi, ya. Kalau masih ada waktu nanti kita sambung dari 3 sesi juga nggak apa-apa. Oke, jadi itu langkah-langkahnya sederhana seperti itu aja. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara kita melakukan pengolahan data setelah data itu kumpul. Nah, nanti kalau sudah pengen tahu bagaimana cara mendapatkan data yang baik dan sebagainya, nanti belajar dari metode penelitian, ya. Jadi sudah akan dapat mata kuliah khusus metode penelitian untuk memperoleh data-data yang baik dan bagaimana mengolah data itu dengan metode statistiknya, ya, atau metode kualitatifnya, ya. Nanti akan diajarkan lanjut di metode penelitian. Sekarang ini kita langsung aja menuju pada bagaimana penilaian berdasarkan data kualitatif atau kuantitatif. Kalau saudara nanti mendapatkan data itu dalam bentuk kualitatif, karena tadi masih dinilai sangat baik, sedang dan sebagainya, maka nanti data itu bisa secara rubah menjadi data kuantitatif. Makanya sangat baik itu bisa dikasih angka 5, ya. Baik itu 4, sedang 3, kurang 2, sangat kurang 1, namanya seperti itu. Untuk masing-masing faktor. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau kita punya 3 wilayah pilihan, ya, A, B, C, maka masing-masing kan kita nilai berdasarkan faktor. Ini asumsinya sekarang ini kita masih menggunakan
masing-masing faktor itu memiliki prioritas yang sama ya. Maksudnya skala kepentingannya sama, sehingga kita belum kasih bobot ya. Nah, kita bisa masukkan data SB. Nanti kalau sudah lihat itu kita data yang ada itu, kalau datanya dalam bentuk kuantitatif ini, kita akan susah untuk melakukan penilaian. Ya, kalau tersedia bahan baku umumnya A sangat baik, itu tenaga kerja baik, pemasaran hasil produksi sedang dan sebagainya. B juga begitu, punya yang sangat baik juga, punya yang baik. Nah, lalu mana yang dipilih? Nah, kalau berdasarkan data kualitatifnya agak susah kita memilihnya itu mana yang paling baik. Maka untuk memudahkannya itu kita bisa minta tolong menggantinya dengan angka ya. Contohnya seperti ini nanti. Nah, ini. Jadi sangat baik itu kita kasih nilai 5 tadi ya seperti tadi itu. Nah, sehingga nanti kita hitung tuh bahkan poin A, B, C ini. Yang sangat baik punya A berapa? Ya, SB-nya yang sangat baik itu ada 3 poinnya ya. Tadi kan sangat baik ada 3 kan. 1 yang bahan baku, sarana transportasi dan bahan bakar itu kan sangat baik. Berarti ada 3 kan? Nah, ada 3 poinnya. Lalu nilai data kualitatifnya berapa di situ tadi? 5 kan? Sangat baik itu nilainya 5. Jadi 5 kali 13 sama dengan 15. Nah, terus yang baik berapa? Ada 3 juga dikalikan 4, 12 dan seterusnya. Maka kita perolehilah nilai akhirnya itu 37 totalnya. Dengan cara yang sama, B dan C juga kita hitung. Sehingga di situ poinnya memiliki 39 dan 35. Kalau kita lihat poinnya ini tanpa ada pembobotan ya, ada skala prioritas yang tidak ada, karena dianggap sama semua itu sumbangannya, maka kita bisa lihat bahwa B itu nilainya paling besar. Nah, karena B nilainya besar, itulah yang kita pilih secara hitungan ini. Nah, seperti itulah tadi sederhana ya memperhitungkannya itu. Nah, ini agak lebih rumit lagi kalau kita sudah memberikan bobot. Sehingga nanti kita di sini bisa kita tambah di samping apa namanya ini wilayah di samping faktor ini bobot ya. Namanya bahan baku itu memiliki peran yang lebih penting daripada tenaga kerja. Berarti kan bobotnya lebih besar dibanding tenaga kerja. Atau bahan baku itu menjadi bobot yang paling tinggi. Maka saudara bisa menggunakan angka namanya 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 atau menggunakan persentase dan sebagainya untuk memberikan bobot masing-masing. Makanya kalau kita menggunakan 1 sampai 10 umpamanya untuk pemberian bobot, maka katakanlah karena bahan baku itu nomor 1 yang paling skala prioritas bisa kasih angka 10. Tenaga kerja nanti bisa angka 9 dan seterusnya. Tidak harus urut ya, gitu ya. Bisa saja nanti yang letaknya di bawah bobotnya lebih tinggi ya. Itu tergantung dari pertimbangan kepentingan masing-masing faktor itu. Jika kalau nanti sudah ada bobotnya ini, bahan baku ada bobotnya 10, maka semua angka tadi dikalikan 10 ya, semua angka yang di atas tadi dikalikan 10. Masing-masing faktor ini dikalikan 10 nanti. Hasil nilainya dari ini tadi sangat baik tadi kan sangat baik ini kan 5 ya. Maka 5 itu kali 10 berarti ini 50 nanti ya nilainya. Bukan hanya 5 tapi 50. Sedangkan untuk B itu karena baik itu 4 berarti 4 kali 10 40. K itu kurang berarti hanya ada 2 kan. Nah 2 kali 10 berarti hanya 20. Jadi angkanya berubah menjadi seperti itu. Sehingga setelah angkanya dikasih bobot baru kemudian dimasukkan ke sini. Ya, ke tabel yang atas tadi ini ya, seperti ini sama nanti ya. Nah, sangat baik. Tapi nilai data kualitatifnya itu di sini karena dikalikan 10 tadi ya akan berbeda nanti ya. Jadi nanti apa namanya penilaiannya tidak seperti ini ya. Tabelnya tetap menggunakan tabel pakai faktor yang seperti ini ya. Tapi ini nanti diganti dengan angka ya, diganti dengan angka nanti. Jadi langsung dijumlahkan ke bawah. Jadi tidak dikumpulkan SB-nya berapa dan sebagainya, langsung dikasih angka, ini diganti dengan angka,
lalu dikalikan ke bawah. Oke, ya, seperti itulah kira-kira cara melakukan pembobotan nanti. Jadi itu enggak terlalu susah ya. Yang susah itu adalah mencari datanya ya, mencari penelitiannya itu yang susah. Mencari datanya itu yang susah. Kalau perhitungannya mah enggak terlalu susah ya, kalau kita sudah tahu menghitung berhitung ya itu tinggal kali perkalian saja sama penambahan ya, enggak terlalu susah. Oke. Ya. Jadi itu cara menggunakan data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan, diangkakan. Maka dalam metode itu sering disebut kuantitatif ya. Kualitatif tapi dikuantitatifkan. Sekarang ada juga metode yang langsung dalam bentuk data kuantitatif. Memang datanya itu sudah dalam bentuk angka. Nah, itu biasanya kita menggunakan metode-metode yang kita gunakan dalam analisis proyek ya. Dalam studi kelayakan manajemen, saudara mungkin diajarkan bagaimana melakukan penilaian sebuah proyek atau investasi. Nah, beberapa metode di situ yang kita gunakan seperti metode investasi itu bisa kita gunakan umpamanya payback period ya kan, net present value. Mungkin nanti saudara akan diajarkan secara khusus di manajemen keuangan atau manajemen proyek ya. Manajemen proyek. Nah, nanti di akhir bab ini saudara bisa baca, walaupun nanti saya nggak akan bahas manajemen proyek secara detail karena nanti sudah ada mata kuliah khusus, tapi saya sudah tampilkan juga itu manajemen proyek di akhir buku ini ya, di bab terakhir. Nah, ini sudah bisa lihat di situ bahwa ada namanya penilaian usaha berdasarkan proyek. Kita anggap nanti daerah itu menjadi proyek-proyek kan gitu ya. A, B, C itu ada proyek A, ada proyek B, ada proyek C. Nah, sehingga kita bisa hitung mana yang paling menguntungkan. Kalau investasi biasanya hitungannya paling menguntungkan ya, bukan dari segi biaya, tapi dari segi nilai bersihnya berapa. Nanti kita bisa hitung dengan payback period, bisa dengan NPV, ya, bisa dengan apa namanya metode-metode yang lain ya. Mungkin dengan ada apa yang namanya itu break even analysis dan sebagainya ya, IRR, internal rate of return. Nah, banyak itu metode-metode yang bisa kita pakai nanti. Kemudian bisa juga kita menggunakan metode dari sisi penjualannya ya. Perkiraan penjualan itu berapa, nanti bisa dari situ bisa kita gunakan juga.